Oke guys, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kita akan sedikit membahas tentang kelebihan dan kekurangan pada ban FDR di Yamaha R15 ataupun di motor lain ya. Jadi untuk yang Maxxis ini udah saya bahas, sudah saya upload videonya, tonton aja dan di subscribe ya. Sekarang kita akan bahas mengenai tentang FDR. Untuk yang kelebihan pertama adalah pada bagian bannya itu ya lumayan lengket lah ya. Jadi ngaspal gitulah, di coran juga nggak terlalu, coran beton nggak terlalu licin. Kalau di aspal dia lengket ya, stabil lah ya. Itu kelebihannya di situ. Ini yang saya pakai adalah ukuran 100/80 ring 17 standar pelek bawaan ya. Jadi kelebihannya di situ. Jadi udah soft compound, jadi dia agak lengket lah ya. Kemudian ini pemakaian udah 1 tahunan ya teman-teman. Jadi posisi pinggirnya itu masih tebel, tapi posisi tengahnya dia udah botak gundul ya. Nah ini FDR, jadi nggak beda jauh dengan Maxxis kualitasnya ini ya. Nah kelebihannya di situ doang, dia soft compound, buat lurus juga stabil, miring juga stabil ya, nggak mudah jimplang licin gitu. Kemudian kekurangannya adalah pada bagian dari segi harga agak lumayan stabil, masih tinggi ya. Untuk harganya ini beda tipis dengan ban IRC. Kalau Maxxis ini di atasnya IRC ya. Nah itu untuk dari segi harga. Kemudian dari kekurangannya itu mudah gundul, mudah botak ya. Jadi kalau teman-teman motornya dipakai tiap hari kerja ataupun riding tiap hari lah, itu sekitar 3 bulan 5 bulan akan melihat perubahan secara signifikan. Mendekati 1 tahun itu udah mulai gundul dia. Untuk pada bagian pinggir dia masih tebal banget ya, masih celah kembangnya masih cekung dalam, tapi tengahnya ya, karena ini tipenya tipe soft compound. Jadi tipe soft compound ya teman-teman harus memahamin dia akan lebih lengket dan akan lebih cepat habis ya pada saat ngaspal atau berjalan ya. Itu kelebihannya dan kekurangannya ya. Jadi kalau teman-teman nyari ban motor teman-teman mau dipakai kerja, nggak neko-neko, nggak modifikasi ya, nyarinya yang jangan terlalu soft compound banget, tipe-tipe standar aja, Federal, IRC ya. Itu bisa kuat 2 tahun 3 tahun guys, ketebalan kembangnya itu masih kuat ya IRC. Karena sebelumnya saya memakai IRC, memakai Corsa, terus Maxxis, terus FDR ya, terus Askendo juga lumayan bagus, itu standar. Harganya beda tipis juga sama IRC ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai Michelin, Maxxis sama aja, dia akan cepat habis ya. Karena itu buat khusus Sunmori riding ya, makanya banyak yang ban-ban dijual copotan karena dia udah soft compoundnya itu udah mulai tipis, jadi dia dijual ganti lagi. Itu yang pecinta ban ya, moge-moge ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau buat harian, buat kerja ya, cari aman-aman lah, awet tahunan, saya sarankan pakai IRC aja. Jadi sering saya kasih tahu ke teman-teman juga tetangga, kalau pengen awet ya buat kerja ya IRC aja, buat jalan santai gitu kan. Dia bisa 2 tahun 3 tahun masih bertahan. Kalau tipe kayak gini, kalau udah melewatin 1 tahun, dia udah minta ganti lagi, udah gundul, bahaya kalau ngerem licin ya. Untuk performa tekanannya jadi sedikit selip ya, kemudian gampang retak. Itu yang Maxxis itu udah mulai retak posisi pinggirnya, jadi ngeri-ngeri sedap ya. Ini produksi 2020, sekarang 2023, jadi pemakaian sudah 1 tahun lewat. Kalau IRC nggak bakalan retak pinggir-pinggirnya, ini retak. Jadi nggak semuanya ban itu memiliki kebagusan kelebihan, semua pasti memiliki plus minus, kekurangan dan kelebihannya ya. Jadi paling penting untuk teman-teman sesuaikan dulu untuk motornya tipe apa dulu,
untuk kondisinya buat bekerja atau buat reading biasa atau buat pajangan, itu harus disesuaikan ban-bannya ya. Jadi jangan sampai buat kerja pakainya FDR, Maxxis, baru 5 bulan udah cepet gundul ya. Kalau dompetnya tebel nggak masalah ya, karena itu bagus, karena tidak gampang slip ya. Oke, itu aja teman-teman, jangan lupa di subscribe, ikuti channel ya.